Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Eh, Kali ini saya akan review atau merekomendasikan saham untuk hari Selasa 24 Agustus 2021. Seperti biasa, saya akan disclaimer dulu, apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi, dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Baik, kita langsung masuk pada IHSG penutupan hari ini ya, di tanggal 23 Agustus 2021 penutupannya. IHSG ditutup menguat 1,31% di harga 6.109,828 rupiah ya, dengan total transaksi 12,633 triliun rupiah ya. Kemudian untuk asing melakukan total pembelian 2,2 triliun dan penjualan 2,2 triliun ya. Tidak terlalu signifikan ya. Tapi kelihatannya ada net sales sedikit tapi tipis saja. Tapi it's okay. Dan ini bagus ya, ISG pergerakannya hari ini bagus dari awal sampai penutupan dia tidak mengalami penurunan yang begitu tajam dan langsung naik ke 1,31%. Kemudian kita lihat technical analysis untuk IHSG. Untuk IHSG technical analysis tetap hati-hati, ada gap di sini ya, ada gap. Kita selalu harus tetap ada kehati-hatian ya, agar kita tetap waspada, tidak terlalu buru-buru ataupun serakah, greedy ya. Agar kehati-hatian ini penting buat kita menjaga tidak kerugian tidak begitu banyak ya kalau seandainya terjadi. Nah, ini gap ini hati-hati ya, di harga 5.400 ini juga jauh, masih jauh sebenarnya. Nah, cuman bagusnya ISG hari ini ya, tadi seperti yang saya katakan tadi, ditutup di harga 6.109, dan ini garis biru ini adalah MA50 dan bagus, break lagi dia ke atas MA50, dan sekarang dia berada di resistance di 6109 ya, 6106 ya, sedikit di bawah penutupan, dan bagus sekali ini ISG. Semoga besok juga bagus. Nanti untuk perkiraan ISG kemungkinan kita lihat aja nanti untuk Kospi ya, Korea Selatan ya, bursa Korea Selatan atau Nikkei, kalau dia plusnya cukup signifikan biasanya IHSG akan mengikut, kecuali kalau IHSG ada hal-hal yang isu nasional ya, bersifat isu nasional, misalnya COVID di Indonesia tajam, misalnya naik tajam, sedangkan di bagian di daerah lain Asia normal-normal aja. Nah, ini biasanya akan pengaruh. Nah, besok lihat aja, mudah-mudahan Kospi dan untuk bursa Asia secara keseluruhan dibuka pagi ya. Kospi biasanya jam 7 udah buka, juga Nikkei Jepang juga udah buka itu. Kita beruntung ya, jadi kita bisa amati. Dan malam juga bisa dilihat nanti penutupan untuk bursa Wall Street Amerika, nanti bisa dilihat sebagai acuan perkiraannya ISG akan kemana. Nah, ISG bagus ya, ini dia break di MA50 dan bagus sekali ini. Baik, kita langsung pada saham selanjut. Yang pertama ya adalah Vale Indonesia atau Inco ya. Inco ditutup 2,2%, naik 2,2%, dan EPS 0,00 di kuartal pertama, 0,0339, dan ini bagus ya, 0,00253 US dollar, dan plus semua. Sedikit menurun di kuartal kedua dari kuartal pertama 2021, namun ini bagus. Tapi di kuartal 2020, kuartal keduanya dia naik sedikit dan bagus ini. Kemudian market capital 49 ya, mendekati 50 triliun, dan big caps ini aset 2,34 US dollar miliar US dollar ya. Equity ya atau modal
ya 2,505 miliar US dollar. Liability atau hutang ya 290,54 juta US dollar. Dan ini bagus ya. Kemudian kita masuk pada technical analysis Vale Indonesia atau INCO ya. Vale Indonesia break lagi di 50 setelah dia kemarin bursa 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu di hari bursanya ini yang merah ini dia break dan jebol MA50 nih. Sekali lagi buat Bapak Ibu yang mengikuti channel ini MA50 saya sengaja MA50 saya selalu bikin ya buat acuan dia uptrend bagus. Biasanya kalau dia melewati MA50 ini akan bagus biasanya. Nah, dia break dan ditutup di harga 5.000 dan bagus sekali. Target di 5.000, resisten 5.150 dan 5.550. Kemudian ingat ya, ada gap yang mudah-mudahan ketutup di atas harga 5.600 ini. Cukup panjang ini perjalanannya ya. Bisa ya, mudah-mudahan ini bisa kecapai ya secepatnya. Dan technical analysis bagus ya, dia mulai uptrend ini, awal uptrend, mudah-mudahan. Kemudian kita masuk saham yang kedua yaitu Pegas atau perusahaan gas negara, dan untuk EPS-nya kita lihat 0,00254 US dollar. Untuk kuartal kedua dia belum keluar ya, dan market capital 25,57 triliun dan aset 7,52 miliar US dollar ya, ini US dollar ya. Liability atau hutang 4,5 miliar US dollar. Kemudian equity atau modal sebesar 2,29 US dollar. Kemudian kita masuk pada technical analysis untuk perusahaan gas negara atau Pegas ya. Pegas, dan ini bagus, dia break MA50 seperti yang tadi ini ISG, Info juga break di MA50, ini bagus nih. Dan dia break juga di resistance di 1055 dan maaf bukan 1050 ya. 1050 dia break di resistannya ini. Kemudian target 1080, resisten kedua ini 1150, 1200, dan ingat ada gap juga di atas yang perlu ditutupi ya, hampir mendekati 1300-an ya, di harga 1300. Ini cukup signifikan kalau bisa mencapai ya. Dan ini bagus. Ini saya pernah beberapa kali ya, seingat saya juga pernah saya kasih rekomendasi ini di harga berapa. Dan ini dia sideways, dan di sini nih masih boleh akumulasi, ini di sekitaran sini akumulasi aja. Target kita di 1300 setidaknya, minimal ya 1300. Mudah-mudahan ini tercapai. Kemudian untuk yang ketiga SMGR, Semen Indonesia, dia tadi turun plus 1%, dan IPS-nya selalu plus. Kuartal 1, 2, 3 di 2008 sampai 2021 selalu plus, dan meningkat di 2021, meningkat ya di kuartal keduanya 58. Dari kuartal kedua 2020 dia meningkat dibanding 2021 ya. Kemudian ya sedikit menurun kalau dibanding kuartal pertama 2021, sedikit menurun, tapi it's okay, ini aman. Market capital 56,65 triliun rupiah, aset 75,03 triliun rupiah, utang 39,69 triliun rupiah, dan equity atau modal 33,86 triliun rupiah. Kemudian kita cek technical analysis ya. SMGR dia sudah, ini maaf ya, channel Telegram juga ini. SMGR break ya di downtrendnya. Nah, ini mudah-mudahan awal uptrend nih. Ini dia downtrend dan dia break di sini nih awal. Dan ini sangat bagus sekali, dan tentu saja di atas MA50 akan uptrend. Ini konfirmasinya cukup bagus ya untuk SMGR. Yang mau pegang lama ini bagus sekali nih. Buat yang invest bagus sekali, udah boleh ini dimulai buat invest. Dan buat trading ini bagus, target 1025, 10.025 ya, 10.600. Dan harga sekarang di harga 9.550 ya. Mudah-mudahan ini tercapai. Kalau Bapak Ibu nggak sabaran ya, kalau udah cuan jual aja dulu, nanti ambil lagi. Dan target kita ini masih panjang ya. Semoga Bapak Ibu beruntung dan kita semua cuan. Dan jangan lupa kalau cuan sedekah ya. Mudah-mudahan
aset keuangan cash Bapak Ibu bertambah. Amin. Ya. Sekian, terima kasih. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like serta di share ke teman-temannya supaya channel kita bisa berkembang lebih baik lagi, dan saya tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi untuk seputar saham ini. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.